Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa melanjutkan materi kita, Kitab At-Tahliyah wa Targhib, halaman 16, yaitu tentang husnul khuluqi, berakhlak yang baik. Huwa an tu'amilan nasa, yaitu agar engkau berinteraksi dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan bil busyra, dengan sifat gembira, walinil janibi, dan dengan sisi kelembutan, harus lembut, walut fil hadisi, dan lembut berbicara, berbicaranya baik, lembut, tidak kasar, watola kotil wajhi, dan wajah yang ceria, waqillatin nufuri, dan meminimalkan sifat kebencian. Nah, ini harus diminimalkan sifat benci. Ketika kalian bisa merealisasikan ini semuanya, fatastamila nufusahum, maka engkau akan bisa menyondongkan nafsu mereka, menyondongkan hati mereka, diri mereka, watajtadiba qulubahum, dan engkau akan bisa menarik hati mereka, watuksiro asfiya'aka, dan engkau akan bisa memperbanyak teman baikmu. Engkau akan bisa memperbanyak teman baik. Watukil a'da'aka, dan engkau akan bisa menyedikitkan, meminimalkan musuhmu. Wayashula, dan mudah. Wayashula, dan mudah. Ika atasmu kullu sa'bin, setiap kesulitan. Setiap kesulitan, ketika kalian berakhlak yang baik, semuanya akan menjadi mudah. Wayattasi'a rizquka, dan rizkimu menjadi lapang, menjadi luas, menjadi banyak. Wa yu'amiluka ikhwanuka, dan teman-temanmu akan berinteraksi denganmu. Teman-teman akan berinteraksi denganmu bikamalil ihtirami, dengan penghormatan yang sempurna, dengan penghormatan yang sempurna, wat takrimi, dan memuliakan, wa yas'a kullu fi manafi'ika, dan semuanya akan berjalan, akan melakukan demi manfaat untukmu. Semuanya akan berjalan demi kemanfaatan untukmu. Wa yuhibbunaka, dan mereka mencintaimu. Wa yuhibbukallahu, dan Allah mencintaimu. Apakah mereka sama Allah? Tidak. Wa rasuluhu, dan Rasulnya. Rasulnya juga mencintaimu. Ketika kalian bisa mengimplementasikan akhlak ini, husnul khuluq, berakhlak dengan baik, yaitu kita ketika menghadapi seseorang dengan wajah yang gembira, dengan kelembutan, tidak berbicara dengan bicara yang baik, yang lembut, muka kita selalu ceria, tidak menebar kebencian, maka dari itu kita akan bisa mengambil hati mereka. Mereka juga, imbal balik mereka akan menghormati kita. Rizki kamu akan dilapangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak teman-teman yang suka sama kamu. Yang suka teman itu apakah semuanya? Mungkin semuanya. Kebanyakan teman-teman yang baik yang akan mendekatimu. Mereka akan menghormatimu, mereka akan memuliakanmu, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kamu butuh apapun yang kamu ingin mengambil manfaat, mereka akan selalu siap siaga. Tidak cuma itu, Allah, Rasulnya, semua mencintaimu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ikhtara lakum, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu. Memilihkan apa? Memilihkan untukmu al-Islam madina, Islam sebagai agama. Fa'akrimuhu, maka muliakanlah agama ini, muliakanlah Islam ini. Dengan apa?
bihusnil khuluqi, dengan akhlak yang baik. Kita bisa menjunjung agama ini, kita bisa mengharumkan agama ini dengan apa? Akhlak yang baik, tidak membenci, tidak menebar kebencian, tidak mencela, tidak mengkafirkan, tidak menghina satu sama lainnya. Ini Islam menjadi kalimah alatihi a'la, kalimah yang sangat tinggi. Wasakho, dan kedermawanan, sifat dermawan. Fa innahu la yakmulu illa bihima, maka sesungguhnya Islam tidak sempurna kecuali dengan keduanya. Islam ini tidak sempurna kecuali dengan akhlak yang baik dan sifat dermawan. Wa qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama juga berkata, al-husnul khuluqu, berakhlak yang baik, min nafsihi, dari dirinya, dari diri seseorang, fi rohatin, dalam kenyamanan. Orang melakukan akhlak yang baik, maka dia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman. Wan nasu minhu fi salamatin, dan orang-orang yang lain darinya akan selamat. Juga orang-orang pasti akan selamat. Wasayyi'ul khuluqu, adapun akhlak yang tercela, akhlak yang jelek, annasu minhu fi bala'in, orang-orang darinya berada dalam malapetaka, dalam musibah malapetaka. Wa huwa min nafsihi anaun, akhlak yang jelek, wa huwa min nafsihi fi anain, yaitu dari dirinya sendiri adalah sebuah kesulitan. Sebuah kesulitan. Anak, sebuah kesulitan. Sangat sulit sekali, menyusahkan dirinya sendiri. Maka dari itu kita harus bisa selalu menerapkan akhlak yang baik. Wa qala syair, sang penyair berkata, idza lam tattasi' akhlaqu qaumin tadiku bihim fasihatul biladi, apabila tidak luas, idza lam tattasi', apabila tidak luas, akhlaqu qaumin, idza lam tattasi', apabila engkau tidak meluaskan, apabila engkau tidak meluaskan akhlaqu qaumin, berakhlak kepada seseorang, kepada kaum adalah banyak orang, tadiku bihim, maka kehidupanmu akan menjadi sempit dengan mereka. Apabila orang berakhlak dengan seseorang kok akhlaknya tidak baik, tadiku bihim, maka kehidupannya akan sempit, gak enak, sekolah gak enak, ngaji gak enak, bertetangga gak enak, mau belanja gak enak. Sebenarnya apa? Akhlaknya jelek. Tadiku bihim, maka sempit, bihim dengan mereka, fasihatul biladi, keluasan negeri ini. Walaupun negaranya sangat luas sekali, bumi ini luas sekali, akan tetapi kalau akhlaknya jelek menjadi sempit, nggak enak semuanya. Fa'iyyaka, maka takutlah, fa'iyyaka, maka takutlah, antuwayyiru akhlaqaka, fa'iyyaka wa tuwayyiru akhlaqaka, maka takutlah perubahan akhlakmu. Takutilah ketika akhlakmu berubah. Wilayatan, secara wilayah. Secara kekuasaan, terkadang orang kalau sudah memimpin, orang sudah mempunyai kekuasaan, biasanya akhlaknya sedikit berubah, bahkan banyak perubahannya. Maka dari itu ini diingatkan, harus kalian perhatikan ketika kalian berkuasa, biwilayatin, atau itu bisa dimasuki biwilayatin, naza' khafid, kalau bahasa nahwunya itu bisa naza' khafid. Sebab kekuasaan, sebabnya paling banyak orang itu berubah itu karena kekuasaan, atau karena sebuah kepemimpinan, atau karena tanggung jawab.
Itu terkadang bisa berubah akhlaknya. Au azlin, atau gara-gara dicopot kekuasaannya, dicopot pangkatnya. Au ghaniyin, atau kekayaan, atau gara-gara dia kaya jadi berubah. Au faqrin, atau miskin, fakir. Terkadang orang kalau miskin, orang kalau fakir itu bisa merubah sikapnya. Au hammin, atau kesusahan. Nah, susah juga bisa merubah kepribadian orang. Au maradin, atau sakit juga. Orang kalau lagi sakit biasanya tidak seimbang, emosinya nggak seimbang, jadi bisa berubah. Au haramin, atau tua. Begitu juga orang tua biasanya berubah sikapnya. Kalau kita perhatikan orang-orang tua, dulu waktu mudanya baik, saat tuanya agak emosinya meninggi, darah tingginya naik, maka emosinya meninggi. Makanya ini menjadikan perubahan pada sikap seseorang. Ghairi dzalik, atau yang lain-lain, atau yang lainnya, atau selain hal tersebut. Yang lain-lain, mimma yatara'u, dari sesuatu yang muncul alal insani, atas manusia, yang muncul pada diri seseorang. Fayan sya'u anhu diqu sadrin, maka timbullah darinya kesempitan hati, merasa sumpek. Nah, kesempitan hati itu maksudnya sumpek. Au syiddatin, atau kesulitan. Asifin, au syiddati asifin, atau kesulitan yang menyesalkan, penyesalan dalam kesulitan. Au qillati sabrin, atau sedikit bersabar. Au batorin, atau sombong. Au anafatin, atau membanggakan diri. Naudzubillah, ini menjadikan sifat-sifat yang tidak baik. Au syuhli qalbin, atau menyibukkan hati dengan urusan yang lain, tidak untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Au adami tahammuli adza, atau tidak bisa menahan kedaliman, Ada itu sakit. Nah, ada itu sakit, ya, bisa dimaknai kedaliman. Balis ta'mil, akan tetapi gunakanlah, beramallah as-sabata, dengan sifat tegar, tetap. Sabat itu tetap, tegar, percaya diri. Wa tahammula, dan tahammul itu bersabar, bisa bertahan diri, itu namanya tahammul. Bisa menahan diri, dicemooh orang, dicaci maki orang, sabar dan teguh sifatnya. Wal jilda dan punya kekebalan. Wal jilda, dan kekebalan, kebal dikasih ada orang ini interaksi sama yang lain, dia kebal dengan teguh pendirian. Wassabro, dan kesabaran. Supaya apa? Kita gunakan ini semuanya, sifat-sifat ini semuanya tatkala ada sesuatu yang menimpa kita dari hal yang tidak baik atau hal yang negatif. Kita terlalu tegar, terlalu teguh, harus percaya diri, harus sabar. Kenapa? Liyahsuna haluka, supaya keadaanmu menjadi baik. Supaya keadaan baik, supaya baik keadaanmu. Hal ahwalmu, hal di sini adalah keadaan kita, yaitu posisi kita sekarang, supaya menjadi lebih baik. Wayak mulu, dan sempurna malaka, sesuatu yang engkau miliki, dari akhlak itu. Jadi nggak harus harta. Menjadi sempurna, jadi orang yang mempunyai sikap dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu harus dipertahankan.
Akhlak yang baik itu bagaimana? Tadi sudah disebutkan, kita harus selalu memasang muka yang ceria, berbicara dengan baik, berakhlak dengan lembut, kemudian menyedikitkan, meminimalisir kebencian dan lain sebagainya. Nah, ini itu bisa berubah tatkala orang itu menghadapi atau posisinya menjadi lain. Posisinya berubah, akhlaknya itu bisa berubah. Misal dia menjadi sang penguasa atau lagi dicopot jabatannya, kaya atau miskin dan lain sebagainya. Nah, kalau sesuatu itu tertimpa kepada kita, atau semisal kita lagi susah gitu kan, lagi sakit, itu bisa merubah sikap itu. Nah, supaya sikap itu tidak berubah, akhlak yang baik itu tidak berubah, caranya bagaimana? Caranya kita harus tegar, harus percaya diri, harus teguh, sabar. Seperti itu. Jadi kebal dengan yang lain. Jadi jangan sampai kita bisa terombang-ambing dengan keadaan di sekitar kita. Kalau orang itu mudah terombang-ambing dengan keadaan sekitar kita, otomatis itu masih amatir. Maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Kita masa pendidikan, kita harus bisa mempraktekkan. Harus tegar. Jadi kalau orang terombang-ambing dengan suasana dan lingkungan, otomatis itu masih amatir. Biar kita nggak amatir, harus diterapkan sifat percaya diri, sikap tegar, sikap sabar terutama. Semoga ini manfaat dan kita bisa amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.